Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat kepada Anda semua sudah masuk menjadi top 100 JNT Connectpreneur Business Competition. Semoga Anda semua yang di sini bisa secara lancar, bisa secara mudah untuk bisa mengikuti setiap step pelatihan, setiap step penugasan dan pendampingan nanti yang akan kita dampingi oleh para coach, para expert dan narasumber yang tentunya ini sangat-sangat kaliber gitu ya. Para coach juga tersertifikasi secara nasional gitu ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada JNT Express yang sudah gitu ya membuat acara yang begitu hebat ini untuk bisa membantu teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa level up, untuk bisa scaling up usahanya dengan harapan apa yang sudah diberikan nanti oleh JNT Express kemudian Yukres Indonesia bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap usahanya Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat datang kepada Bapak Iwan Senjaya selaku Key Account Manager JNT Express, kemudian perwakilan dari Bank Sentral Asia, kemudian perwakilan dari Rumah BUMN. Nah, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Iwan Senjaya selaku Key Account Manager JNT Express. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Suaranya masih di mute, Pak. Sebentar, Pak Iwan. Saya jadikan ini, bentar ya, Pak. Oke, udah ya? Oke, sudah. Saya jadikan co-host juga ya, Pak Iwan. Ya, Baik, oke, selamat thank pagi, Pak you. Iwan. Gimana kabar, Pak? Selamat pagi. Baik, Pak. Terima Wah, ini, kasih. ini semuanya yang hadir nih cerah-cerah banget nih, Pak. Iya, semangat, Pak ya. Saya Semangat, pun semangat. tadi-tadi dengerin kayaknya udah bingung juga nih mau ngomong apa. Kayaknya semua udah disampaikan ini. Enggak dong, Pak. Jadi beri kami para pelaku usahanya Recording juga in motivasi progress. gitu ya. Dan tujuan dibuatnya ini tuh apa sebenarnya, Pak Iwan, kalau boleh tahu? Nah, nanti bisa Oke. Pak Iwan sampaikan. Jadi kami persilakan Pak Iwan untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Silakan Pak Oke. Iwan. Oke, selamat pagi ya buat teman-teman semua. Jadi, ya kita dari JNT happy banget dengan program ini. Kenapa? Karena yang seperti yang diinfokan sebelumnya, eh, kita lihat posisinya dari yang sekarang, dulu kita online itu termasuk sesuatu yang agak awam ya. Tapi semenjak pandemi ini, otomatis kita udah mengenai namanya online dan pada akhirnya eh, seperti yang sekarang kita lakukan itu tidak ada keterbatasan sama sekali di saat kita mau melakukan training di seluruh Indonesia. Jadi dengan zaman teknologi yang udah mulai maju, kita pun akhirnya bisa adapt ini dan kita bisa lakukan hal ini. Jadi kita lihat bahwa dari total 300 lebih ini sudah diseleksi menjadi 100 untuk teman-teman semua yang bisa masuk sini dan kita harapin dari posisi eh, kita bilangnya inkubasi berarti ya. Jadi dari bisnis competition ini kita akan melakukan inkubasi lagi sampai 10 sesi dan kemudian akan dipilih 10 peserta terbaik. Ya, jadi setelah dipilih 10 terbaik itu akan ada presentasi offline dan proposal pengembangan dari bisnis yang terbaik. Jadi nanti pada akhirnya tujuannya akhirnya adalah mendapatkan pemodalan untuk pengembangan bisnis dari teman-teman semua. Jadi yang kita harapin dari pemain ini ya kita tahu kompetisi itu makin hari kita bilang makin kita harus makin kreatif ya. Jadi kita pun berharap teman-teman di sini bisa mengembangin bisnisnya dan kita bisa jalan bareng-bareng juga. Itu yang kita harapkan. Jadi selama masa inkubasi ini, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau yang memang ini, kita welcome banget. Jadi kenapa? Kita pengen pengen benar support teman-teman semua supaya kita bisa jalan bareng-bareng. Kita tahu bahwa JNT itu hanya bisnis service yang dimana kita membutuhkan kerjasama yang baik dari semua teman-teman semua. Jadi dari dari yang eh, dari acara yang kita lakukan ini kita berharap apa yang kita bisa berikan ke teman-teman itu menjadi satu yang berguna dan ini bisa berkelanjutan karena kalau mau bilang Connect Planner ini bukan cuman acara yang baru kita adakan. Jadi sebelumnya ada kita sempat ada yang kita
ada yang dengan mahasiswa segala macam. Jadi ini sesuatu yang program yang terus menerus kita jalanin dan kita harapin ini bisa membantu menjadi pembekalan buat teman-teman semua. Oke, itu sih. Jadi buat yang 100 orang diucapkan selamat sudah masuk babak ini dan kita harapin teman-teman bisa lanjut terus ke babak selanjutnya dan nanti tanggal setelah semua dilewatin kita akan ketemu offline di Jakarta. Oke, gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Iwan. Wah, plus dong buat Pak Iwan. Thank you Pak sudah dan teman-teman JNT Connect Trainer, JNT Express gitu yang sudah membuat acara sedemikian rupa dan harapannya ini akan memberikan dampak yang bagus buat teman-teman semuanya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Izin kami Oke, lanjutkan ya. acaranya. Terima kasih Pak Iwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, seru ya apa yang disampaikan sama Pak Iwan. Harapannya itu tadi gitu ya. Bahkan di antara kita nih yang 100 bisa jadi kita bisa mengkoneksikan antara UMKM yang satu dengan yang lain. Siapa tahu ada sumber-sumber tertentu gitu ya yang bisa jadi bahan bakunya dari UMKM yang A gitu ya. Kemudian ketemu kita di sini gitu yang dibutuhkan oleh UMKM yang lain lagi. Nah, itu suatu hal yang sering ditemukan di dalam sebuah inkubasi bisnis gitu ya. Akhirnya nyambung koneksinya, bisnis matchingnya nyambung juga. Selain nanti akan ada bisnis matching yang bisa kita rekomendasikan akan kemana arahnya. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan masuk ke sesi yang pertama inkubasi bisnis, Bapak Ibu sekalian. Sambil kita juga akan menunggu teman-teman yang tadinya belum bisa masuk mungkin karena jaringan untuk bisa masuk ke dalam sesi Zoom kita kali ini. Izin saya perkenalkan dulu, saya share screen perkenalan mengenai narasumber kita hari ini. Ya, jadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Gendro Salim atau lebih sering kita sebut sebagai Coach Gendro gitu ya. Beliau adalah Master Business Coach dan founder serta CEO dari PT Yucoach Jiwasrana Grahasada. Nah, beliau ini sudah lebih dari 19 tahun berada di layanan di industri coaching bisnis dan training soft skill gitu ya. Beliau sudah banyak pengalaman lebih dari 5.000 UMKM, 5.000 usaha gitu yang beliau bantu. Kemudian ada 500-an korporasi yang beliau coaching bisnisnya untuk bisa scaling up usahanya. Nah, bagi yang mau berkenalan dengan Coach Gendro, ada Instagramnya Coach Gendro Salim, silahkan bisa di-follow. Kemudian yang juga belum follow Instagramnya GNT Express, silahkan bisa follow di GNT Express ID gitu ya. Jadi semua peserta yang 100 ini wajib memfollow akunnya GNT Express. Baik, kalau gitu kita panggil lagi kepada Coach Gendro. Halo Coach. Ya, Dani, siap. Oke, siap, Coach. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, Coach. Jadi harapannya Ya, sih dengan adanya JNT Connectpreneur ini bisa memberikan dampak yang cukup bagus bagi seluruh peserta. Nah, bagi yang tidak atau yang belum berkesempatan untuk bisa menjadi top 100, mudah-mudahan jika tahun depan ada JNT Connectpreneur lagi, mereka bisa bergabung mengikuti jejak dari top 100 ini. ya. Coach Gendro tadi sudah saya perkenalkan Coach Gendro kepada teman-teman semua. Sekarang silakan Coach Gendro untuk bisa memberikan sesi pertama gitu ya mengenai mindset entrepreneur. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan teman-teman semua bagi yang sudah punya usaha, mungkin ada gambaran lebih luas lagi mengenai bagaimana mindset seorang entrepreneur. Silakan Coach Gendro, the time is yours. Siap. Thank you, Mas Dani. Thank you juga, Pak Iwan, atas sambutan yang luar biasanya terhadap acara ini dan terhadap anak-anak bangsa yang ingin berkarya sehingga kita bisa punya banyak produk yang luar biasa yang kita bisa banggakan di dalam dan di luar negeri. Sebelum saya mulai acara ini, saya mau memperkenalkan juga nanti pembicara-pembicara yang menurut saya sangat luar biasa. Habis ini ada Coach Getty. Coach Getty juga hampir 2 dekade membantu para pengusaha di Indonesia. Kalau saya 61 kota, mungkin beliau juga sudah 50 kota ya keliling-keliling ke Indonesia membantu para UMKM. Kemudian ada Bu Elisa Fazia, beliau adalah brand consulting yang menang Brand Activation Award 11 tahun berturut-turut
di mana brand-brand yang dipegang sama Bu Elisa itu seperti Lotte, IKEA, P&G, Dekoruma, Daihatsu, Sony. Dia akan memberikan banyak hal bagaimana teman-teman nanti melakukan branding. Kemudian juga ada Coach Lutfi yang sangat piawai dalam hal komunikasi. Kemudian ada Nico Julius yang tentunya sangat terkenal di Indonesia sekarang karena beliau juga sudah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 17 tahun untuk mengeksplorasi digital marketing dan diberikan kepada teman-teman di Indonesia. Nanti ada Rama Sahid yang juga punya platform di e-commerce. Ini eh, anak bangsa dari Tegal yang sangat luar biasa juga yang akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara membuat pitch deck ya untuk mungkin kita mau raising fund atau kita mau jualan something ke korporasi itu beliau sangat luar biasa. Kemudian ada Suci Nuryani salah satu pengusaha muda umurnya juga baru 23 tahun yang jualan hijab ya beliau Suci itu bikin hijab di Bandung dan jualan dengan online live streaming terus setiap hari. Kemudian tidak kalah pentingnya ada namanya Bu Angelincia, beliau adalah seorang direktur utama K24 yang sudah pensiun. Sebelumnya rekod beliau dia direktur marketing dari direktur marketing Lotte, Grand Lucky, Transmart, P&G, Bir Bintang, Pepsi Cola, ini Unilever. Bu Angelin juga akan membagikan hal-hal yang luar biasa buat teman-teman. Jadi yang nggak ikutan rugi banget. Kemudian nanti semua slide-nya, videonya Anda bisa nanti buka di Google Classroom sehingga teman-teman tidak cuma belajar di 2 jam selama kurang lebih 5 minggu gitu ya. Ini akan sangat memperkaya hasanah teman-teman. Lain lagi selain itu, kenapa saya berani membantu mengambil tanggung jawab dari JNT Connectpreneur ini karena kita sudah bangun ekosistem-ekosistem bukan cuma narasumber. Nanti kalau teman-teman juga bisa ketuk pintunya Bu Angelin untuk karena beliau sangat sangat luas channelnya untuk membantu menyalurkan produk-produk kita ke modern-modern market yang ada di Indonesia. Kemudian nanti tentu saja saya kalau misalnya eh, Kemenkop UKM RI yang sangat percaya dengan kita yaitu Pak Teten Mas Duki. Kalau seandainya acara kita ini selesai sebelum pembubaran kabinet gitu ya, saya juga nanti akan mencoba memberikan katalog yang nantinya dan teman-teman submit ke saya untuk dikenalkan kepada Kemenkopnya kita karena beliau sangat-sangat mensupport kegiatan UMKM. Oke, itu sekilas apa yang akan terjadi selama JNT Connectpreneur ini terjadi. Oke, saya izin share screen untuk materi saya sebentar. Oke, sekretariat radio slide resmikan. Bentar, kawan-kawan. Harap ditunggu. Apakah sudah dilihat? Belum ya? Belum, Coach. Mungkin Bentar. masih loading. Nah, sebentar ya. Ini kayaknya slide-nya salah. Bentar. Bentar, kayaknya saya mesti tutup dulu screen-screen yang tidak terpakai. Harap sabar menunggu.
Oke, sudah terlihatkah? Siap, sudah coach. Siap. Jadi saya punya kesempatan untuk berbagi kepada Anda tentang yang namanya DNA-nya entrepreneur. Jadi kalau kita bicara entrepreneur, bukan cuman pedagang biasa gitu ya ceritanya. Jadi apa sih itu DNA-nya entrepreneur? Basically, sebentar saya coba multi speaker dulu. Sebentar, galeri. Oke, saya coba bisa pakai screen. Basically, kalau kita bicara DNA-nya entrepreneur, itu ada orang bilang kayaknya kalau Anda tidak punya DNA, Anda tidak bisa melakukan yang namanya entrepreneurship. Saya akan jawab itu salah. Memang kalau Anda punya DNA akan jauh lebih mudah untuk jadi entrepreneur. Tapi bukan berarti kalau Anda tidak punya DNA, Anda tidak bisa. Oke, itu yang pertama. Dan otomatis Anda harus punya ekosistem, Anda harus punya lingkungan, Anda harus punya teman-teman, dan seterusnya yang berbagi apa tuh entrepreneur. Jadi dalam acara ini kami menghadirkan orang-orang yang punya jiwa entrepreneur yang bisa nanti teman-teman absorb ya ceritanya. Saya ini sedikit portfolionya saya, selain saya mendedikasikan diri untuk terus mensertifikasi diri saya, untuk bisa membagikan ilmu kepada teman-teman, saya juga membangun beberapa perusahaan yang saya berikan tanggung jawab ini kepada teman-teman saya untuk running perusahaan tersebut. Kemudian saya juga masih aktif menulis buku. Ini terakhir buku yang saya tulis untuk Kementerian Koperasi. Nanti buat teman-teman yang ingin tahu buku saya, buku apa aja, boleh sekali lagi direct message di Instagramnya saya, Gian Pesalim. Nah, saya akan mengirimkan PDF-nya secara gratis kepada Anda. Jadi Anda tinggal membaca saja. Oke, kalau kita bicara entrepreneur, entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur menurut Michael Gerber sebagai bapak entrepreneur dunia, di mana beliau ini adalah orang yang dijadikan kiblat oleh banyak pengusaha di dunia. Michael Gerber mengatakan seperti ini, entrepreneur adalah seseorang yang punya kemampuan bermimpi besar, sekali lagi ya, bermimpi besar, yang disertai dengan pemikiran-pemikiran untuk mewujudkan mimpinya. Jadi ada dua di sini, kemampuan bermimpi besar dan punya pemikiran-pemikiran untuk dapat mewujudkan mimpinya. Dan yang ketiga, tidak ragu menceritakan detailnya kepada banyak orang, kepada orang lain, dan mampu berjalan di depan dalam mewujudkannya. Jadi ada 4 keyword kawan-kawan. Entrepreneur itu adalah seseorang yang mimpinya besar. Kedua, pemikiran-pemikirannya bisa mewujudkan. Jadi dia punya strategi, dia punya detail yang bisa mewujudkan mimpi besarnya tersebut. Kemudian dia tidak ragu menceritakan detail tersebut kepada banyak orang. Tidak semua orang, tapi banyak orang dia ceritakan. Dan yang keempat, dia mampu berjalan paling depan dalam mewujudkannya. Nah, saya mau bongkar ini dulu. Satu, yang namanya mimpi besar. Seperti pertanyaannya kepada teman-teman, seberapa besar mimpi Anda terhadap usaha Anda? Nah, saya mau tunggu di kolom chatnya Anda. Seberapa besar sih usaha Anda, mimpi Anda terhadap usaha Anda? Saya tunggu di kolom chat dalam waktu kira-kira ya 30 detik saya mau baca. Kira-kira mimpi Anda besar nggak sih terhadap usaha Anda? Saya tunggu. Seluas langit tanpa batas. Ya, tapi mesti ada konkretnya, Pak Ervando. Sangat besar. Go internasional dan ekspor. Go internasional kemana aja. Dikenal dunia. Nah ini seru nih ya. Usahanya berkelanjutan bisa go global 5 benua. Besar sekali ingin memajukan brand fashion Muslim ke dunia. Nah ini Pak Rizal ya udah mulai mulai lebih spesifik gitu ya, memperkenalkan memajukan brand fashion Muslim di dunia. Lebih nanti ditilik lagi lebih baik lagi karena Indonesia adalah negara Muslim terbanyak populasinya di dunia. Dan tentu saja brand fashion Muslim ini harus kiblatnya di negara kita. Jadi level artisan di tahun 2027 masih belum spesifik, ingin sambalnya bisa ekspor ke USA dan Eropa, menguasai pasar Eropa dan Asia, menguasai pasar Indonesia, sukses 5 tahun lagi, brand baju akad Melayu pertama di Indonesia, brand audio nomor 1 di Indonesia, Pasti Print Holding Company memaksimalkan potensi kreatif di industri kertas sesuai visi misi
Pak Cino pengen menjadi pusat ekosistem bisnis olahan ikan, menjadi pasar nasional, menjadi brand yang dibanggakan jika dipakai, memperkenalkan wastra budaya Kalsel ke dunia internasional, bisa turunkan ke anak cucu, bisa mensejahterakan internal eksternal dengan mengangkat cemilan tradisional Indonesia dan selanjutnya. Ini tapi masih apa mimpinya hanya untuk pribadi Anda, mimpinya hanya untuk perusahaan Anda. Jadi menurut Michael Gerber, mimpi yang besar itu justru mimpi yang untuk masyarakat. Jadi apakah produk Anda ini bermanfaat buat masyarakat? Jadi nanti teman-teman juga harus mentweak ya visi misinya justru bukan menonjolkan dirinya kita bahwa kita pengen paling besar, pengen paling sukses dan seterusnya. Justru kata-katanya adalah manfaat dari si pemakai, dari orang-orang yang nanti membutuhkan produk-produknya Anda. Ya, ini saya belum ini menguasai pasar Indonesia, kebanggaan untuk Indonesia brand fashion muslim mode yang memahami karakter. Oke, ini banyak sekali menjadi brand kebanggaan anak-anak muda Indonesia membawa nilai-nilai budaya secara modern belum menjadi pesaing bakmi titik-titik ya dan ekspor top of mind produk kesehatan mempunyai dana dapat hibah 100 juta per bulan dan seterusnya. Jadi ini coba ya di bidang pengolahan sampah organik secara sehat menjanjikan tunggu sampah organik megabox yang ada 1 juta room sehingga sampah organik terselesaikan langsung dari rumah. Oke, jadi kalau kita bicara kemampuan bermimpi besar, sekali lagi mimpi besar itu adalah mimpi yang manfaatnya buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Itu nomor satu. Dan pada saat kita cerita manfaat tersebut, orang-orang yang dengarnya pengen ikutan, pengen gabung, pengen jadi customer Anda, pengen jadi supplier Anda, pengen bahkan jadi partner Anda gitu, pada saat mendengar kata visi tersebut. Jadi mimpi besar itu dua kriterianya, satu bermanfaat buat masyarakat luas, kedua pada saat orang membaca merinding, pengen ikutan gitu ya. Kemudian yang nomor dua pemikiran-pemikirannya bisa didetailkan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Jadi ada langkahnya, ada goal jangka pendeknya, ada goal 10 tahun, goal 5 tahun, goal 3 tahun, goal 1 tahun. Oke, jadi ada jangka pendeknya. Karena kalau Anda cuma bermimpi tapi tidak ada milestone, tidak ada roadmap-nya, ya tentu saja nanti dianggapnya ini kayaknya lagi berhayal nih gitu. Jadi kalau Anda tidak mau dibilang berhayal, maka Anda harus punya detail-detail pemikiran-pemikiran yang bisa mewujudkan mimpi tersebut. Yang ketiga, Michael Gerber mengatakan juga dia tidak ragu-ragu loh menceritakan detail mimpinya kepada orang lain, kepada banyak orang. Nah, karena saya tidak ragu menceritakan hal ini, tentunya akhirnya saya ketemu Mas Dani, saya ketemu JNT-Planner, saya ketemu dengan Anda sekarang, saya ketemu beberapa partner yang ada di lingkungan Yukos. Contohnya adalah Pak Frans itu adalah seorang CFO terbaik di Indonesia tahun 2015-2018. Beliau pengen membantu memajukan juga UMKM di Indonesia dan beliau sepakat jadi CFO-nya Yukos. Kemudian juga kita punya CTO. CTO-nya ini adalah wakil direktur IT-nya Gojek yang waktu itu tahun 2022 beliau memutuskan untuk berusaha sendiri. Beliau bikin beberapa aplikasi yang saya bantu dan beliau sekarang juga bergabung dengan New Coach. Ada lagi CIO, Chief Innovation Officer-nya saya, which is adalah Pak Ricky Antonio, lulusan dari Kanada. Dia dunianya dia yang namanya aplikasi itu, pokoknya mimpinya teknologi dan digitalisasi. Ada lagi Bu Angelin selalu mensupport apa yang kami lakukan untuk negeri ini tanpa menanyakan rate cut-nya berapa. Jadi sekali lagi kita harus bisa banyak cerita ke banyak orang karena kalau kita nggak ceritain apa yang kita lakuin, siapa yang nanti dukung kita, siapa yang beli barang dari kita, siapa yang bisa mensupport sebagai supplier kita kalau kita nggak ceritain. Pak, tapi kalau kita ceritain nanti ilmunya keambil dong sama orang. Pak, kalau kita ceritain nanti kita ditelikung dong. Ya, itu pemikiran-pemikiran bahasa saya ya, pemikiran-pemikiran pengusaha-pengusaha yang tidak punya mimpi besar.
saya cuma mau bilang gini kepada teman-teman, sampai hari ini, detik ini, Anda memproses usaha Anda apakah mudah? Jawabannya tidak kan? Jadi apakah gara-gara orang terus dapat ilmu kita, terus dia bikin sama seperti kita, dia akan jadi percis seperti kita? Waduh, perjalanannya panjang Bapak Ibu, sekolahnya, kemudian ruginya, ditipu sama orangnya. Ya, sanggup nggak mereka lewatin seperti Anda lewatin sampai detik hari ini? Saya nggak yakin mereka, karena Anda cerita kemudian mereka bisa ngambil gitu ya. Tapi saya udah ngomong tapi ya ini bukan ceritanya ke semua orang, tapi kepada orang yang menurut Anda, nah dia kayaknya cocok nih jadi suppliernya kita, dia cocok nih jadi partner kita, dia cocok nih jadi customer kita gitu ya. Yang kita pikir ya. Jadi kata lainnya misalnya mimpi Anda bahkan detailnya kepada pengusaha, kakap, konglomerasi, ya habislah ide Anda. Mereka punya ekosistemnya, mereka punya temennya, mereka punya duitnya, mereka punya karyawannya, mereka punya buyernya, suppliernya, ya selesai hidup Anda. Oke? Jadi yang Anda ceritain adalah orang-orang yang nantinya bakal mendukung Anda. Dan yang terakhir, ini pertanyaannya lucu. Coach, bisa nggak sih Coach usaha saya dijalanin orang lain dulu? Karena pada saat nanti usahanya udah jalan, nanti baru saya resign dari pekerjaan saya, kemudian baru membesarkannya sendiri. Ini lucu ya. Jadi entrepreneur tidak, entrepreneur itu justru dia yang jalan paling depan, sehingga he burn the bridge untuk bisa wujudin hal ini. Kenapa? Karena abstraknya kan ada di kepala Anda, bukan di kepala orang lain. Jadi Anda harus yang berdiri paling depan. Cuman coach, masalahnya kan saya belum berani ngambil risiko. Nah, itu juga seorang entrepreneur itu adalah orang-orang risk taker. Orang-orang yang risk taker bukan gambling ya. Gambling itu beda. Gambling itu kemungkinannya 50-50, dia ragu, dia ambil, nanti kena zong, kena prank gitu ya ceritanya. Kalau kita bicara risk taker, menurut saya mungkin resikonya tuh antara 1% sampai mungkin kalau saya bilang 30%. Yang unknown, yang sesuatu yang Anda mungkin belum pahamin, yang mungkin akan terjadi pada bisnis Anda. 30% maksimal. Kalau lebih dari 30% kayaknya udah mulai nekat ya menurut saya. Jadi Anda juga nggak boleh senekat-nekatnya dalam mengambil sebuah resiko. Oke, itu menurut McGregor. Kemudian eh, ini Alva Edison mengatakan saya bukan gagal, karena beliau dalam menemukan bohlam lampu itu ya, itu dia gagal 9.999 kali. Tapi dia bilang dia bukan gagal, dia bilang justru saya ketemu 10.000 cara yang akan membuktikan bahwa cara ini tidak bekerja. Jadi teman-teman, 2 hari yang lalu saya meeting dengan Pak Sabang Hutajulu. Beliau adalah seorang CFO dari Pertamina yang pernah menjadi CEO juga di 3 BUMN. Sekarang beliau adalah komisaris independennya AirAsia. Beliau bilang gini, justru kegagalan itulah menjadi sebuah pelajaran. Dan dia bilang justru hal-hal yang berbahaya itulah yang akan membuat kita lebih aware, membuat kita lebih peka untuk tidak terjatuh ke dalam jurang-jurang yang mematikan gitu ceritanya. Jadi dangerous condition justru memunculkan sebuah opportunity baru. Jadi sekali lagi kalau Anda yang ini ada berapa orang? 105, oke, berserta saya. Jadi kurang lebih ada 100 peserta dari JNT Connectpreneur. Bagi Anda yang pernah jatuh, mau bangkit lagi susah, atau bagi Anda yang kayaknya siapa tahu di sini bisa dapat motivasi gitu ya. Saya akan mengatakan bukan cuma motivasi yang Anda bisa dapatkan, tapi Anda juga bisa mendapatkan jalan, Anda juga bisa mendapatkan network, Anda juga bisa dapat pemikiran-pemikiran untuk mencoba berbagai macam hal yang berbeda tentunya. Karena kalau kita bicara ini dari Alpha Edison, kalau Albert Einstein beda lagi ceritanya, hanya orang gila yang berharap hasilnya berbeda, tapi dia berharap hasilnya sama, gitu. Hasilnya berbeda dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama. Anda tidak bisa, teman-teman, dapat hasil yang Anda inginkan kalau seandainya cara yang Anda lakukan terus-terusan salah. Anda harus rubah caranya.
Jadi selama kurang lebih 5 minggu kita akan nemenin Anda memberikan pemikiran-pemikiran yang mungkin belum pernah Anda dapatkan untuk Anda coba. Sekali lagi ya, Anda harus coba. Jadi pertemuan ini bukan cuma dapat masukan, oh iya benar juga ya. Habis itu nanti Anda masuk ke kesibukan Anda dalam operasional Anda, terus Anda lupakan semua pelajaran ini. Itu bukan gagal 10.000 kali. Anda gagal mendengar dan Anda gagal mempraktekkan apa yang sudah Anda dengar. Oke. Jadi apa sih yang membuat usaha kita gagal? Coba kita lihat ya. Eh, Kalau saya highlight produk itu paling besar. Jadi kalau kita bicara UMKM, UMKM ini masih senang bicaranya produk, produk, dan produk. Pak, produk saya udah bagus belum? Pak, produk saya udah keren belum? Pak, produk saya sudah enak belum? Pak, produk saya sudah diakuin loh sama ini. Masih ngomong produk, produk, dan produk. Maka Anda belum entrepreneur. Entrepreneur itu bicara bukan cuma produk. Entrepreneur bicara tentang branding. Entrepreneur bicara tentang reporting, goal setting, finance, negosiasi, marketing, SOP, human capital, time management, selling, dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman bicara bahwa produk Anda sudah bagus, produk Anda udah dapat Bepom, itu baru ya 10% deh maksimal saya kasih bobot nilainya kalau Anda sudah paham tentang produk tersebut. Berapa banyak sih orang yang bikin restoran makanannya enak tapi sepi, 2 tahun kemudian tutup, rukonya dijual lagi, kemudian ya udah walau alam akhirnya balik lagi kerja sama orang. Berapa banyak? Banyak sekali. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dunia fashion tidak paham tentang industri fashion sehingga mereka bikin sesuai dengan idealismenya dia dengan model-model yang luar biasa tapi akhirnya tidak paham tentang industrinya. Bagaimana yang namanya cash gap, bagaimana cara membuat promo-promo yang menarik sehingga satu batch yang dibangun dalam satu musim itu bisa habis 80%. Bukan habisnya 20%, sisa 80% jadi stok dan diskon. Jadi masih banyak hal yang harus Anda kuasain selain produk. Jadi sekali lagi, Mbak, kenapa banyak pengusaha gagal di Indonesia? Karena fokusnya cuma produk. Padahal Anda harus fokus ke banyak hal. Saya ngobrol sama Suci ya, nanti dia mungkin minggu keempat atau minggu ketiga dia akan sharing. Itu kerjanya waktu itu dia masih kuliah ya umur 20 dia sambil kuliah. Coach capek nih coach bagi waktu antara kuliah dengan jualan. Kenapa? Karena jualannya harus live streaming. Live streaming itu kan nggak bisa tiba-tiba lagi kita pencet live-nya tapi nggak ada gerakan, nggak ada kegiatan, nggak ada suara. Itu bisa di-ban sama platform tertentu. Jadi kita mesti rajin coach. Kemudian lucunya justru live streaming ini ramenya dari mulai jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Waduh, habis sudah itu jam 2 pagi dia selesai, dia tidur, besok pagi mesti kuliah lagi. Dan anak ini memutuskan untuk merit, terus punya anak. Coach sekarang makin pusing coach, karena udah harus ngurusin anak bayi. Tapi untungnya kuliahnya udah selesai ya. Tapi udah gitu mesti ngurusin stok, mesti ngurusin jahitannya, mesti ngurusin bagaimana jualan dengan digitalisasi dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau Anda menganggap produk Anda sudah piawai, produk Anda sudah luar biasa, Anda sudah hatam di sana, berarti kita harus mulai beralih ke yang lain, nambah lagi ilmu Anda di leadership, ilmu Anda di time management, keuangan, negosiasi, marketing, dan seterusnya. Jeff Bezos, ya, ini saya mengutip dulu beberapa kata-kata dari orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda memutuskan untuk melakukan hanya yang Anda tahu, maka Anda akan kehilangan banyak kesempatan di atas meja. Jadi justru Anda harus mulai mengetahui apa yang Anda tidak ketahui. Jadi Anda harus mulai membuka hasanah Anda, wawasan Anda bahwa dunia ini tidak loh selebar daun kelor. Dunia ini luar biasa besarnya. Dan dengan pandemi, tadi Pak Iwan juga ngomong ya, saya aja orang yang, saya berumur 52, saya mengaku saya gaptek pada tahun 2018. Tapi pada saat Brad King datang ke Indonesia, beliau adalah penasehatnya Obama, di hire oleh Bank Indonesia datang ke Bali untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Indonesia. Cuma 200 orang yang diundang, kebetulan saya sebagai faculty member ditugasin untuk membuat naskah akademis beliau gitu ya. Saya lihat, waduh ini kayaknya
Saya mesti udah mulai tidak mengeluarkan kata-kata gaptek lagi. Saya udah harus bisa melakukan banyak hal di dunia digitalisasi. Maka dari itu saya berteman dengan banyak orang-orang yang namanya gen milenial. Saya tidak mau lagi mengatakan bahwa saya ini gaptek. Saya harus bisa gitu ya ceritanya. Jadi kalau Anda belum nanti mengakses Google Classroom karena belum paham, tanya kiri kanan. Di grup tuh ada ya. Kita siapin grup 100 ini untuk Anda nanya. Kemudian kalau nggak ngerti bisa japri Mas Dani. Ini Mas Dani yang selama ini ngajarin saya Google Classroom. Jadi keluar dari comfort zone Anda untuk meraih apa yang namanya sukses. Karena kalau Anda tetap mau di zonanya Anda, ya Anda tetap akan dapat apa yang selama ini Anda kerjakan gitu. Ya, jadi sekali lagi Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Tidak cuma ngerjain produksi, Anda udah harus belajar keuangan, Anda harus udah networking, Anda harus ngurusin beberapa legalitas yang seharusnya Anda buat, apalagi kalau Anda sudah mau go ekspor gitu ya kira-kira. Nah, ini data saya dapat bukan cuma di negara ini. Jadi seluruh dunia datanya sama. Hanya 20% bisnis yang bertahan di 5 tahun pertama. Jadi kalau teman-teman usianya sudah lebih dari 5 tahun, saya ucapin selamat. Tapi ada tapinya ya, masih ada tapinya. Sisa 20%-nya hanya akan bertahan kurang lebih 20%-nya lagi. Jadi kata lainnya, yang bisa lewat dari 10 tahun itu cuma 4%. Jadi sekali lagi grafik ini bukan cuma di Indonesia, ini grafiknya ada di dunia. Coba ya, kita lihat di kolom chat, siapa yang usahanya sudah lebih dari 10 tahun, silakan ketik di kolom chat dengan kata-kata saya sudah 10 tahun. Pak Teddy mengatakan marketing paling susah sih, nggak bisa diprediksi. Betul Pak, marketing itu jadi sebuah seni ya. Wis sudah 16 tahun Pak Chandra. Kemudian pengguna Zoom saya nggak tahu ini namanya boleh diganti nanti. Saya sudah 12 tahun. Saya mulai usahanya tahun 2014, berarti ya hampir 10 tahun. Saya sudah 11 tahun. Dari tahun 2013 saya sudah 11 tahun. Kita lihat ada berapa orang di kolom chat hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8. Yang 6 bulan gak usah ikutan. Pak Taufik nanti dulu saya mau ngitung yang sudah lebih dari 10 tahun. 8, 9, 10, dalam 10 tahun udah banyak bisnis bangkrut coach. Nah, tuh kan. Jadi yang bangkrut buka lagi tidak dihitung. Hitungnya adalah perusahaan dari awal kemudian sampai hari ini. 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 4 tahun tuh. Oke. Tuh 5 tahun. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ini nggak ada lagi nih yang jawab. Masa cuma 8, 7 tahun bulan Muslim. Belum ada yang 10 tahun loh. Cuman ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa iya cuma 8? 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun. 4 tahun ya. Jadi kalau bagi Anda yang udah 4 tahun, 5 tahun, kata-kata saya, ya, COVID nggak dihitung, dihitung dong Bu, gitu. Bukan berarti COVID kita cuti dulu, nanti 3 tahun mulai lagi gitu ya. Itu namanya buka tutup gitu ya ceritanya. Jadi eh, ini saya cuma mau kasih data bahwa Anda tidak sendirian. Jadi kalau Anda masih mengalami banyak kesulitan, lihat ini dari 100 orang yang bertahan di atas 10 tahun itu masih 10 orang saja. 10% ya. 10% dari 100. Itu 10% bagus loh, 10 dari 100 gitu ya. Makanya kan nggak heran saya bilang teman-teman dipilih 100 orang ini dari 326 ini pasti saya melihat ada potensi di Anda. Saya percaya bahwa kalau Anda melakukannya dengan benar, bukan cuma bisa tahan 10 tahun. Saya percaya eh, bisnis Anda jalanin sepanjang napas Anda masih bisa berjalan. Ya, itu yang harapannya kita supaya apa yang Anda yakini produk-produk yang bisa bermanfaat buat masyarakat bisa terus dilakukan bermanfaat buat semua orang. Itu kan mulai usaha sudah lebih 10 tahun tapi jatuh bangun, mulai lagi bangkit lagi dari 0 tahun lalu. Ya, berarti baru 1 tahun, Bu. Oke, bukan berarti
Saya sudah berwirausaha 17 tahun, bukan satu entitas. Jadi kalau kita bicara, saya ada namanya Pony Express Sukses Tama, saya dirikan tahun 2000 gitu ya. Usianya sudah 24 tahun dan sampai hari ini masih menguntungkan. Kemarin ada laporan keuntungan 64 juta di bulan Juli tahun 2024. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya sudah bayar pajak. Jadi walaupun nanti recording ini dipotong-potong gitu ya ceritanya, saya nggak khawatir. Kenapa? Karena memang 24 tahun usia perusahaan itu melayani jasa perbankan yang kita sendiri sudah comply dengan perbankan. Perbankan itu sangat-sangat rigid dan sangat-sangat kaku dalam hal perpajakannya. Jadi kita sudah compliance terhadap pajak. Jadi kalau 24 tahun usahanya masih ada keuntungan, di mana saya sudah kira-kira 16 tahun tidak tidak urusan lagi sama bisnis itu. Udah dipegang sama orang lain dan orang lain yang menjalankan usaha itu. Itu kan keren kan ceritanya. Oke, jadi kemana sih pengusaha bertanya pada saat tersesat? Makanya nggak heran banyak UMKM di Indonesia dijulukin Chief Everything Officer, bukan Chief Executive Officer. Oke, jadi kenapa kita nggak percaya sama orang lain ya? Karena kita bukan nggak percaya kali ya, mungkin nggak ada kali tempat buat Anda nanya. Anda ini di sini ada 100 orang, Anda bisa tanya-tanyaan. Pak Hendra, Pak Teddy gimana? Lah, tapi kan pertanyaannya gini, apakah industrinya sama? Apakah bayarnya sama? Suppliernya sama? Ini kendala ya. Kalau sama, otomatis kita nggak mau cerita lebih banyak dong, karena nanti kompetisi. Nah, kalau berbeda, si makanan tanya sama kuliner, takutnya nggak nyambung gitu loh ceritanya. Nah, ini yang akhirnya tersesat gitu ya. Jadi kawan-kawan jangan tanya sama orang yang satu nggak mau berbagi, satu lagi mau berbagi tapi industrinya berbeda gitu. Kedua, tersesat juga karena ini bukan saya nyinyir ya, bukan saya memberikan komentar negatif kepada pemerintah, tapi banyak sekali program-program pemerintah yang menurut saya akan mengatakan masih belum tepat sasaran. Eh, Coba Anda ngebayangin sih seorang entrepreneur diajari oleh orang-orang dari suku dinas. Mereka adalah pegawai negeri ASN yang tidak melakukan entrepreneurship. Dan gimana caranya seorang yang tidak melakukan entrepreneurship itu bisa memberikan saran? Bukan di ranahnya dia. Pak, kalau kita nanya kepada golongan 4D, Pak, gimana sih Pak untuk bisa jadi manajer di BUMN, menjadi manajer di AASN? Itu saya percaya, betul banget. Tapi kalau Anda bertanyanya bisnis loh kepada mereka, saya nggak ngerti ya gimana caranya ya. Ini ya akhirnya gebeyah-uyah gitu ya. Belajar online di sosial media sekarang banyak banget media yang bisa mengajarkan Anda tentang wirausaha, bisnis, industri macam-macam. Tapi kan mesti disaring ya. Saya juga kadang-kadang ini benar nggak sih yang dia ngomongin sama dia? Apakah semudah ini? Validasinya juga belum tentu benar gitu kan ceritanya. Kalaupun nanti ketemu benar, saya percaya setelah Anda mengeksplorasi katakanlah 100 video, 100 konten, Anda ketemu satu yang baik. Selamat ya, belajar di webinar. Apalagi pada saat pas pandemi, siapa yang merasakan kita sendiri jadi enak banget, banyak banget webinar yang dikirim ke WA-nya kita. Ikut webinar ini dari yang gratis sampai yang paling mahal gitu ya, semua webinar. Sehari saya bisa ngajar 3 kali webinar, saya juga lihat ini lama-lama capek nih orang-orang lihat webinar. Terus saya juga ikut live-nya orang lain dan seterusnya. Ini kontennya kok kayaknya nggak masuk dan seterusnya. Jadi ini juga seru gitu ya. Mengacu pada pelajaran akademisi. Saya bukan juga nyijir kepada akademisi, karena teori beda banget sama praktek. Ada seorang profesor doktor kewirausahaan di Jogja, bikin usaha 7 bulan tutup karena kena masalah perpajakan. Bayangin loh ya, profesor doktor ahli kewirausahaan tutup bisnisnya bangkrut gara-gara ya perpajakannya bukan salah ya, perpajakannya justru benar. Jadi semua dia ikutin. Jadi PPN 11% sekarang, waktu itu dia masih 10%. Kemudian PPh satu bayar gaji semua, gajinya UMR. Kemudian ada namanya PPh tiga, PPh lima, semua dilaporin. Masalahnya kok minus terus ya selama 7 bulan, kemudian bangkrut kawan-kawan. Nah, saya mau nanya nih teman-teman, pernah nggak?
Anda dapat referensi buku tentang bagaimana cara menyiasati pajak di Indonesia? Jawabannya ya kalau ada penulisnya ditangkap dong sama orang pajak gitu kan. Jadi tidak akan Anda bisa tahu dalam akademisi. Ya, Anda harus belajar, Anda harus salah, Anda harus ketemu orang-orang yang tepat ya. Jadi sekali lagi otodidak. Otodidak, ya itu akhirnya kita belajar secara otodidak, salah-salah ya udah nanti kita benerin lagi dan seterusnya. Komunitas, Anda tanya tadi komunitas, balik lagi ya. Komunitas ketemu orang yang bisnisnya sama, kadang-kadang nggak mau berbagi. Komunitas yang bisnisnya para pebisnis tapi bisnisnya berbeda, bisa kasih pengalamannya, tapi kadang-kadang tidak connect gitu ya ceritanya. Jadi kemana dong coach kalau saya tersesat? Tanyanya kemana ya? Tanyanya ke JNT Connect dong. Ya kita udah punya grup 100, nanti Anda bisa japri aja, baik ke beberapa coach yang nantinya akan ada di sana. Anda juga boleh aja tanya ke teman-teman yang menurut Anda tidak rahasia gitu ya. Nah, lain lagi, kalau kita bicara tersesat, ini ada mental block yang menghalangi UMKM menjadi pengusaha yang luar biasa. Mimpinya sekali lagi terlalu kecil. Ya, jadi hanya ingin membantu meringankan beban pasangannya, hanya ingin melihat dirinya itu bebas dari waktu, karena waktu itu kerja nggak bisa punya kebebasan waktu. Sekarang justru makin terikat sama waktu, kerja sama orang lain, Bapak Ibu, itu 8 to 5, oke, 9 to 6. Tapi begitu usaha sendiri itu beda, jadi 6 to 9, 7 to 11 gitu ya. Jam 7 pagi udah mulai goreng, jam 11 malam masih ngurusin bon-bon. Kalau bahasa saya rasain, katanya kalau mau jadi pengusaha waktunya makin bebas gitu ya. Jawabannya tidak. Ini tadi di kolom chat saya sempat ngelihat, Pak, gimana dong kalau gitu untuk bisa jadi autopilot gitu ya ceritanya. Nih, saya mau kasih tahu dulu nih, autopilot kepada Bu Yanti. Bu Yanti, yang namanya autopilot itu adalah salah satu fitur yang ada di pesawat, di mana pesawat tersebut tetap dikemudikan oleh seorang pilot. Dan pada saat pilot pengen istirahat, dia menyalakan autopilotnya. Jadi sekali lagi, teman-teman jangan salah persepsi tentang autopilot ya, bahwa pesawatnya bisa terbang sendiri, turun sendiri. Tidak. Dia waktu turun tetap harus dikemudikan oleh seorang pilot. Pada saat terbang, itu dia harus diterbangkan oleh seorang pilot. Jadi Anda tetap jadi CEO-nya, Anda tetap jadi pilotnya. Cuman waktu Anda keluar negeri, Anda jalan-jalan, bisnisnya tetap bisa jalan gitu loh. Dengan autopilot, dengan sistem yang baik. Tapi kalau sekali lagi, kalau autopilot yang Anda bayangkan adalah Anda udah nggak ngurusin semuanya, Anda nggak tanda tangan lagi semua pengeluaran, Anda tidak, bukan semua pengeluaran ya, pengeluaran besar. Kok rasa-rasanya kemungkinan jebol itu pasti besar, ya. Yang kedua, mental blocknya adalah pengaruh dari lingkungan, ya, karena kita sudah 3,5 abad dijajah, orang tua kita, saudara kita juga banyak yang kadang-kadang ngelihat kita berwirausaha, kasihan, udahlah kerja dulu lah sama orang, susah kan jadi pebisnis gitu ya. Ya, ya itu juga terjadi kepada saya gitu ya. Waktu saya berwirausaha, customernya cuma 2, itu dilelekin sama ibu saya tuh kan, udah bagus-bagus kerja, sekarang sok-sok berwirausaha gitu. Tapi anehnya waktu kita kerja, dia bilang lu mau sampai kapan kerja sama orang? Coba dong usaha sendiri. Begitu kita usaha sendiri suruh kerja. Ini nggak istiqomah, ini nggak konsisten gitu ya ceritanya. Ada juga yang mengatakan tentang persepsi bersyukur. Udah coach, kita harus syukurin coach apa yang kita udah ada. Saya akan mengatakan gini, yakin Anda sudah mensyukuri apa yang udah ada? Saya ragu loh. Tuhan ciptain kita dengan sebuah kedahsyatan yang sangat luar biasa. Lidah kita, mata kita, telinga kita, itu belum dipakai secara maksimal. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak, orang-orang sukses di dunia ini itu peka terhadap 5 inderanya mereka. Jadi nggak heran banyak bisnis terjadi cuman gara-gara omongan kecil. Bahkan ada bisnis terjadi cuman gara-gara ngedengerin sesuatu yang baik, gitu ya. Ini IKN kayaknya beneran jalan, kita gimana kalau kita ke IKN ya, gitu ya ceritanya. Ayo berangkat, jangan jangan cuman apa, jangan cuman masih obrol-obrol gitu ceritanya. Jadi banyak orang yang bersyukur tapi tidak mensyukuri yang sudah Tuhan kasih. Harusnya
ini kata-katanya gini nih, kalau ada restoran yang dulunya bilang saya pengen jadi restoran Manado terbaik di dunia gitu ya ceritanya. Saya bilang kok kayaknya terlalu terlalu ngawang gitu ya. Dan pada saat kita touch mimpinya itu menjadi restoran yang makanan minumannya bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu jadi beda loh. Karyawan-karyawan yang kerja pengen jadi berkat. Orang-orang yang datang pengen dapat berkat. Supplier yang datang pengen juga dapat berkat. Terus pengusahanya saya ledekin. Katanya mau jadi berkat buat banyak orang. Cabang cuma satu. Bikin dong cabang banyak kan. Kalau mau kasih berkat kepada banyak orang. Ya coach, satu aja udah susah coach. Gimana mau jadi dua, jadi tiga. Sekarang restorannya yang omsetnya cuma 35 juta. Omset sebulan ya. Sekarang omsetnya sudah 1 miliar per bulan. Cabangnya sudah 8. Ya, nah itu baru bisa jadi berkat. Tapi apakah sudah cukup? Tidak. Ya, ini baru Indonesia, baru cabangnya 8. Baru Jakarta, belum ada cabang di Surabaya. Kalau bisa cabangnya di Manado, makanan Manado. Kalau bisa di Sulawesi, kalau bisa di Sumatera, kalau bisa di ASEAN. Ya, jadi bersyukur bahwa kita utuh diciptakan oleh Tuhan hari ini. Bersyukur bahwa otak kita bekerja untuk bisa menciptakan produk-produk luar biasa. Ada lagi mental block yang membuat Anda jadi pengusahanya tidak luar biasa adalah kalau mau benar kerjain aja sendiri. Nggak percaya sama orang lain. Karena kalau kita ngajarin orang lain, kalau orang lain udah bisa, terus gimana, Coach? Nanti dia bikin sendiri. Ya, ya itu yang membuat Anda juga nggak bisa jadi pengusaha besar. Coba kita bayangin. Kalau ada orang yang bisa jadi Chief Technology Officer di salah satu perusahaan, ya kata-kata saya emang Technology Officer di Indonesia cuma satu-satunya orang itu cuma dia. Enggak, masih ada kok orang lain. Apakah sales terbaik yang Anda punya sekarang Anda nggak bisa rekrut lagi? Atau jangan-jangan memang Anda nggak punya waktu buat nyari orang gitu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau fokus Anda hanya di produk, itu baru 10% Pak, bisa. Ada lagi yang terlalu banyak alasan. Tunggu dulu deh coach kalau punya uang. Tunggu dulu deh coach kalau punya modal. Tunggu dulu deh coach kalau punya waktu. Tunggu dulu deh coach kalau seandainya izinnya udah keluar. Tunggu dulu deh coach kalau seandainya anak saya udah besar. Mau tunggu sampai kapan? Ya, Anda tidak akan ketemu waktu yang tepat untuk memulai keluar dari zona nyaman Anda. Yang terakhir masuk dalam perangkat monkey mind. Jadi kalau kita bicara makima itu apa sih zona nyaman? Ya nggak mau susah, nggak mau belajar digital, nggak mau, pokoknya nggak mau lah, udah capek gitu ya. Ya, kira-kira udahlah, saya rasa ya udah bisa buat makan, buat hidup dan seterusnya itu udah cukup lah gitu ya. Nah ini yang membuat Anda yang menghalangi Anda justru bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Oke. Nah, jadi yang benar kayak gimana sih? Ini ada tangga pengusaha. Dari mulai Anda jadi pelajar, Anda sudah belajar banyak. Jadi karyawan, Anda mulai belajar lebih banyak lagi. Udah mulai mengenal uang. Tapi pada saat Anda sudah lebih profesional, uang yang Anda dapetin seiring dengan apa yang Anda pelajarin. Tapi seorang profesional yang udah pulangnya jam 7 malam, pas mau pulang, diminta sama manajernya, tolong ikut meeting dulu ya sebentar. Laporan kamu udah dibuat atau belum? Waduh, yang namanya profesional, bikin laporan paling bete, paling begah gitu ya ceritanya. Oke, mulailah dia meeting dengan meeting. Makanya diledekin mulu loh. Buka pulang alasannya meeting, bohong nih meetingnya. Ya menurut saya ya enggak, memang meeting gitu ya. Jadi kalau Anda jadi pengusaha datang ke tempat usaha Anda baru mulai jam 9, kemudian jam 5 selesai, saya curiga ini kayaknya bisnisnya begini-gini aja sampai hari ini ya. Pasti jungkir balik kawan-kawan bisnis itu. Nah, oleh karena itu kita harus juga belajar bagaimana memanage waktu kita. Ada nanti di akhir slide saya akan sharing bisnis yang baik itu bukan cuma pakai tenaga kita. Kita juga harus pakai tenaga orang lain. Dan jadi kita harus bisa mengatur orang lain, memanage orang lain, memimpin orang lain ya. Pada saat Anda sudah punya banyak manajer, nah mulai Anda masuk menjadi seorang pengusaha. Apa sih pengusaha? Pengusaha itu adalah orang yang punya usaha, di mana usahanya dijalankan oleh orang lain, dijalankan oleh para manajer. Oke, itu yang namanya
pengusaha. Terus pengusaha karena dia udah juga mulai punya waktu kosong yang banyak, dia mulai bermain dengan teman-teman yang lebih kelas atas. Ada yang ngomongin masih bisnis, ada juga yang mulai ngomongin tentang investasi. Coach, kayaknya investasi kripto keren deh, gitu. Mau dong coba, gitu ya. Gagal, kabur duit sama orang. Terus ada yang nawarin lagi, coach mau ikutan nggak kripto? Saya bilang enggak, berarti Anda berhenti tuh, Anda trauma. Harusnya nggak, coba lagi, tapi pastikan kemarin gagalnya gara-gara kenapa, jangan jatuh di lubang yang sama. Oke. Bukan cuma kripto, Anda bisa jadi pemodal dari usaha teman Anda. Anda bisa jadi pemodal investornya properti atau emas ya. Saya kemarin dapat warisan dari paman saya, dia beli emas 100 gram itu cuma 3 juta gitu ya. Dan saya diwariskan 100 gram. Wah, saya kaget. Bondnya itu dia beli kira-kira 19 tahun yang lalu itu harganya cuman 3 juta. Sekarang harganya 120 juta, kawan-kawan. Wis, kenaikannya tuh luar biasa. Ternyata emas itu jangka panjang sangat menjanjikan. Jadi sekali lagi mulai belajar ke tahapan yang namanya investasi. Nah, kalau investasi udah di sana sini, usaha semua udah pada jalan, manajer udah pada baik gitu ya. Saya baru mengatakan injek kaki yang terakhir adalah sebagai wirausahawan atau namanya entrepreneur. Entrepreneur tuh ngapain sih? Dia udah belajar nggak sih gitu ya, menghasilkan bahkan dia juga bingung menghabiskan uangnya, waktunya banyak, uangnya banyak. Ya sekali lagi. Jadi kalau Anda punya uang banyak, waktu masih dikit, Anda belum jadi pengusaha, wirausahawan, entrepreneur. Entrepreneur itu uangnya banyak tapi waktunya banyak sehingga dia mau ngabisin itu uang kemana aja itu udah punya pilihan. Oke. Berikutnya ini penting, bagaimana sih kita mengendalikan, bagaimana sih kita menjalankan otaknya kita. Ya, jadi saya memperagakannya paling mudah gini. Otak kita bagi jadi empat. Yang pertama di sini adalah otak logika. Jadi di depan ini, otak yang paling depan ini adalah otak buat berpikir, buat belajar. Jadi hari ini Anda belajar pakai otak yang depan. Kalau dipelajarin terus-terusan, kemudian dipraktekin, kemudian Anda bilang, kayaknya si Coach Getro ini bener juga. Tapi Anda praktekin, dicoba lagi tuh kan bener, berarti omongan Coach Gentro tuh bener. Besok lagi dicoba, bukan bukan memvalidasi lagi, tapi Anda malah udah punya keyakinan, bahkan Anda yang membagikan ke orang lain. Dulu saya nggak percaya loh, tapi begitu saya coba praktekin, beneran loh, begini loh. Nah ini udah masuk ke sebelah sini, otak perekam. Otak perekam itu hubungannya sama keyakinan kita. Otak perekam itu hubungannya sama nilai-nilainya kita. Jadi buat saya ambil contohnya adalah spiritual agama gitu ya. Jadi mungkin kita lahir di keluarga agama tertentu. Kita nggak tahu bahwa kita harus ibadahnya ada yang 5 waktu satu hari, ada yang seminggu satu kali, ada yang 2 minggu satu kali. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, prosesnya 21 kali, Anda akan masuk ke dalam otak perekam. 21 kali, tapi dengan catatan dia harus konsisten. Jadi kalau kenapa sholat 5 waktu itu waktunya konsisten, sholat subuh pagi, kemudian kalau maghrib sore, dan seterusnya, itu karena dibangun secara konsisten. Orang-orang yang ke gereja, katakanlah setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, itu konsisten. Nggak mungkin tiba-tiba dia ke gereja hari ini Minggu, besok dia ke gereja hari Rabu dengan tujuannya beribadah ya, bukan pelayanan. Itu pasti nanti nggak masuk ke sebelah otak yang belakang. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin apa ya, mempunyai keyakinan bahwa ini bekerja, ya Anda harus memastikan masuk ke dalam otak perekam. Dan kalau sudah masuk ke otak perekam sini, wow, Anda akan membuktikan kata-kata saya bahwa kalau yang bekerja sudah otak sebelah sini, Anda lupa capek, Anda lupa banyak hal ya. Eh, saya mau tanya nih di sini. Ini ada beberapa orang ya on cam, Pak Hendra, Pak Chandra, Pak Teddy, 3 orang dulu yang saya tanya. Pak, pernah nggak kita parkir kendaraan? Saya nggak tahu motor atau mobil, tapi begitu 2 jam kemudian kita mau ke parkiran, kita lupa parkir di mana. Pernah ya, Pak? Tadi parkir di mana ya? Pertanyaan saya gini,
Yang parkirnya siapa, Pak? Kan kita yang parkir. Nah, kenapa kita lupa? Karena saya percaya Anda parkirnya sudah pakai otak yang di belakang. Anda udah nggak mikir lagi tuh kerja. Anda nggak mikir lagi bagaimana cara membuat produk. Kenapa? Karena sudah hatam. Yang hatam ini udah di sini, Pak. Dan kalau sudah hatam, kita tuh bahkan pegang telepon, berkendara sambil WhatsAppan itu bisa, Pak. Ya, jadi Anda akan membuktikan kehebatan, keluar biasaan dari otak dari yang belakang di atas tersebut. Jadi Tuhan ciptain kita luar biasa, Pak. Kalau kalau kita kerja masih ngeliatin jam jam demi jam gitu ya, kok lama sekali? Ya, kerjanya masih pakai otak logika. Tapi kalau kita kerja masuk jam 8 jam 7 pagi kita mulai kerja, totonya ngeliat jam, Masya Allah, sudah jam 9 malam. Saya percaya itu otak sebelah sini. Anda udah lupa tuh, lupa capek, lupa dimarahin sama orang dan seterusnya. Ya, jadi ini hal sangat penting. Kemudian ada otak yang di bawah, adalah otak emosional di bawah sebelah sini. Otak yang diwarisin, dibekali oleh Tuhan dalam rangka untuk bisa apa ya, dasar-dasarnya saja gitu. Jadi kalau lapar ya cari makan, kalau ngantuk ya tidur. Kemudian ini ada hal-hal tentang olahraga yang lebih ke yang umum lah ya. Refleks juga salah satunya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ada ibu-ibu nyebrang, kita rem tuh tiba-tiba gitu ya. Nah, itu semua otak yang namanya otak binatang. Otak dalam tanda kutip adalah reptilian brain atau dibilangnya amigdala. Nah, amigdala inilah yang harus Anda berhati-hati. Memang dia sebagai otak dasar, tapi masalahnya si otak dasar ini punya kelebihan, kelebihan yang justru menjadi kelemahannya manusia. Kelebihannya adalah males. Jadi kalau yang namanya sistem kebut semalam itu adalah otak di sini, Pak. Ah, besok bisa lah gitu ya. Ah, nggak, kalau nyontek nggak ketahuan juga nggak apa-apa lah. Ya tadi pagi saya janji sama Dani, kita sampai di tempat kerja jam 8:30. Ya, saya udah berhitung, nanti ya telat-telat dikit oke lah gitu ya. Nah, ini otak di sebelah sini nih Pak, otak balasnya kita. Otak reptil, otak amigdala yang dia mencoba memberikan toleransi bahwa boleh dong, mungkin badan juga lagi capek dan seterusnya. Bayangkan kalau Anda dikuasai oleh otak binatang tersebut, Anda bisa jadi apa saya nggak tahu. Oke, jadi saya menyarankan tidak cuma memakai otak yang ada emosional tersebut. Oke, saya mau bahas tiga otak ini terlebih dahulu. Jadi yang otak logika ternyata kekuatannya cuma satu kali, teman-teman. Makanya nggak heran kalau kita bicara tidur malas bangun, karena 5 kali, Pak. Satu lawan 5, ya menang 5, Pak, gitu. Tapi luar biasanya, si 5 ini kalah dengan 20. Karena kita yakin kalau kita bangun pagi, rezekinya nggak dipatok sama orang lain. Kalau kita bangun pagi, pikirannya masih fresh. Kalau kita bangun pagi, kayaknya kerja lebih enak deh gitu kan, ceritanya ada di sebelah sini. Jadi yang 20 ini akan mengalahkan yang 5. Pertanyaannya, di sini kan terisi kalau ada pengulangan 21 kali. Pertanyaannya ada berapa banyak yang penting? Pertanyaannya adalah berapa banyak yang berguna yang ada di kepala atas Anda ini, otak di belakang ini, yang bisa mendukung semua kegiatan usaha Anda, mendukung menjadi pengusaha luar biasa kalau nggak pernah diisi. Oke, bayangin, ini kan kita isi nih logika, logika loh kata Coach Gendro. Ya oke, dipraktekin, dipraktekin, dipraktekin masuk. Nah, kalau nggak pernah diisi, yang masuknya mana, Pak? Yang masuk jangan-jangan dari sebelah sini, Pak. Contoh, namanya kan otak binatang. Contoh binatang ya, Pak ya. Seekor kucing kalau dia mau cari makan, dia akan meong. Oke, meong, meong. Kalau nggak dikasih makan, meongnya makin kencang. Kalau nggak dia jalan dekat kaki kita, kasih tahu, ini nih lagi mau cari makan gitu ya. Nggak mau dia naik ke atas bangku, nggak mau dia naik ke atas meja, tetap nggak dikasih dia ngais sampah Bapak. Dan karena itu hal dibiasakan, ya udah kayak kucing nggak punya otak yang di sebelah sini Pak. Dia nggak punya akal sehat gitu. Dia cuma punya otak binatang. Jadi kata lainnya, anak kecil kalau seandainya lapar,
dia akan cari makan sendiri. Nggak perlu dipaksa makan. Ya, ibu-ibu yang punya bayi, jangan nyamakan perutnya bayi dengan perutnya kita. Jadi kalau udah jam makan siang kita makan, bayi kita belum kenyang, ya jangan dikasih makan. Tapi percayalah kalau itu bayi lapar, dia pasti oek. Neh, ya kata-katanya. Neh, itu itu bahasa bayi ya. Ada oa, ada neh, ada heh, ada air, ada apa lagi tuh? Ada oa gitu ya. Itu bahasanya beda-beda. Menandakan tandanya tuh apa? Ada Priscilla Dunstan yang membongkar rahasia bahasa bayi yang cuma ada 5. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, pakailah otak Anda untuk mengisi hal-hal baru yang berguna buat usaha Anda, buat Anda jadi pengusaha hebat, dan dorong menjadi 20 kali. Jangan biarkan otak binatang kita ya, barbar, ini barbar. Pokoknya kalau mau pasti bisa, bisa. Kalau mau pasti bisa, bisa. Ya tapi kan kalau nggak ada caranya, caranya gimana? Masa kalau kita masuk ke kolam renang, Anda belum pernah bisa berenang. Anda jebur ke dalaman kolam 5 meter aja, nggak usah takut Pak, 5 meter aja coba. Anda nggak bisa berenang, kalau mau pasti bisa. Bisa Pak, bisa tenggelam Pak. Bukan bisa berenang Pak. Jadi mesti punya ilmunya, mesti belajar. Dan untuk bisa belajar berenang, saya rasa bukan karena sekali Anda coba langsung bisa ya teman-teman. Pasti ya berulang-ulang, kecuali sekali lagi Anda yang latihnya adalah seorang coach. Karena seorang coach punya teknik, punya cara untuk membuat Anda bisa berenang tanpa harus tenggelam. Oke, Mark Zuckerberg mengatakan, resiko terbesar umat manusia adalah tidak pernah mengambil resiko. Ya, jadi sebenarnya Anda hidup dalam penuh resiko nggak sih? Iya. Dan kalau pada saat Anda tidak ngambil resikonya, iya, resiko terbesar tuh. Karena dunia begitu indah, tapi Anda nggak pernah mengambil keputusan untuk mengambil resiko. Kasihan sekali. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, nggak masalah ya, coba ambil resiko. Ya, kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang tidak. Kayak tidak, kita jadikan pelajaran. Yang berhasil kita ulang lagi sehingga jadi hatam. Oke. Jadi sekali lagi ini kata-kata Mas Zuckerberg juga bagus buat saya ambil menjadi quotes hari ini. Berikutnya, eh, ini sering saya lakukan kalau kita mau bikin usaha apapun juga gitu ya. Kita bisa mengevaluasi dengan SWOT analisis. Nah, kalau kita bicara ke kelebihan saya itu apa sih? Kelebihan saya adalah sebuah fisik. Saya akan mengatakan saya punya fisik yang endurance, yang nggak mudah capek gitu ya. Jadi saya lebih suka kerja justru di luar, bukan kerja yang di dalam meja, di belakang meja yang tidak memerlukan fisik terlalu banyak. Oke, jadi kekuatan saya ya ya fisik gitu ya, sehingga saya cari kerjaan-kerjaan yang juga menyangkut tentang fisik. Selain itu kelebihan saya itu apa? Kelebihan saya itu apa ya selain fisik? Kelebihan saya ingin berbagi. Kelebihan saya ingin membantu orang lain. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan. Oke. Ya, sehingga saya menjadi coach, saya keliling 21 kota. Sekarang posisi saya sama Dani lagi ada di Bali, Denpasar. Kita dibantu oleh tim di kantor Alin untuk bisa menghadirkan Zoom binar yang luar biasa seperti ini. Jadi sekali lagi kelebihan saya lainnya adalah networking. Anda mesti cari tahu nih strength Anda apa. Kemudian weakness-nya saya apa? Ini weakness, ini ya, weakness-nya mulai bermunculan nih. Ada A, ada B, ada C. Oke. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang besar supaya kalau kita tetap mau bertanding lama, kalau kita mau berkarya lebih lama, apa yang harus kita lakuin? Salah satu weakness saya tahun umur saya 47, saya divonis oleh dokter kena hipertensi. Saya dari yang nggak suka makan obat sekarang harus bergantung dengan obat gitu ya. Nah, itu kekurangan saya. Tapi kalau kita bicara kekurangannya, ada antisipasinya atau tidak? Ada, yaitu makan obat. Sehingga tensi saya tetap stabil gitu ya. Bisa bisa melakukan banyak kegiatan dengan mengkonsumsi obat dan mulai mencoba merubah pola makan dan pola hidup saya. Karena kalau pola makan dan pola hidup sudah banyak berubah, saya percaya saya tidak akan terlalu banyak mengandalkan obat lagi. Peluang, waduh, kalau kita bicara peluang di Indonesia, wow,
ya semua dunia melihat matanya ke Indonesia. Betapa dengan 278 juta penduduk kita sebagai negara konsumsi, apapun yang kita jual itu dibeli, sorry, dibeli oleh masyarakat Indonesia. Jadi kadang-kadang saya ngelihat banyak orang yang sudah mau pergi ekspor. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak jualan di lokal dulu? Tapi ada kebalikannya, Anda bikin craft yang dimana justru kerajinan tangan kita tidak dihargai di dalam. Ya mungkin Anda udah harus keluar. Dan kerajinan tangan kita ternyata sangat diminati oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang di Jepang gitu ya ceritanya. Mereka sangat menghargai kerajinan tangan. Mungkin Anda harus mulai cari pameran ke luar negeri. Dan terakhir adalah ancaman. Ancaman paling besar itu apa sih? Diri Anda sendiri. Ancaman paling besar bukan kompetitor, ya. Ancaman itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau keluar dari zona nyamannya kita? Ini Pak Chandra sedikit sharing. Cara untuk menanggulangi otak reptil adalah memanipulasi diri. Yes, memberikan sugesti-sugesti baik. Pergi ke rumah ibadah, Pak. Saya percaya semua rumah ibadah mengajar kita hal-hal yang baik, memberikan vibrasi juga yang baik. Ya, jadi terima kasih Pak Chandra atas kiatnya. Kemudian ya, balik lagi, ancaman selain diri kita dan bukan kompetitor. Ya, saya akan bilang kadang-kadang pemerintah, bahkan pemerintah yang memberikan banyak support ini malah menjadi sebuah ancaman kalau seandainya tidak tepat sasaran. Presiden kita pernah komplain gitu ya, kenapa anggaran bantuan untuk bantuan sosial untuk makan siang gitu ya, eh, dari anggaran katakanlah 1 miliar. Nah, kenapa 200 jutanya yang menjadi makanan? Kenapa 800 jutanya itu justru adalah hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi. Nah, itu yang menjadi sebuah ancaman yang luar biasa. Kenapa sih kalau seandainya membawakan sebuah pelatihan dokumennya harus 5 rangkap? Kenapa sih mesti pakai banner dan banyak hal tetek bengek yang kalau dianggarin justru ke topiknya itu akan lebih tepat sasaran. Jadi sekali lagi ancaman-ancaman itu ada di depan kita kawan-kawan. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi ancaman tersebut juga akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa hal. Kita nih bisnisnya berdasarkan kompetisi atau berdasarkan customer atau berdasarkan cost gitu ya. Kita harus cari tahu. Ini ada kan banyak orang di bisnis karena kalau dia bisa kita pasti bisa Pak. Belum tentu kawan-kawan. Banyak orang bilang kalau Nadiem berhasil bikin Gojek maka yang lain pasti bisa. Ini contoh ya, contoh ya. Saya akan mengatakan gini, apakah Anda adalah seseorang yang orang tuanya pengacara ternama di Jakarta Selatan? Apakah Anda ini selain orang tua Anda pengacara ternama, Anda juga kuliah di Harvard University? Apakah Anda kalau mau seperti Nadiem, Anda juga seseorang yang punya teman-teman dari seluruh dunia yang punya otak ya, kita bicara otak yang sama tentang digitalisasi. Jadi kalau saya cuma punya 3 data tentang Nadiem, kalau Anda punya 3 itu dulu ya, kalau kita bilang kalau dia bisa, kami bisa. Ya, nah banyak orang tidak mencari tahu sih di belakang mereka tuh siapa. Jadi apple to apple dong gitu ceritanya. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh kejebak sama sukses story-nya orang, tapi tidak mencari tahu gagalnya mereka tuh gara-gara apa. Ya Anda harus cari tahu gagalnya mereka Pak, bukan suksesnya mereka Pak. Oke, mereka sukses sampai hari ini karena ngelewatin gagalnya apa aja. Itu yang harus Anda cari tahu. Nah, yang kedua berdasarkan customer base. Banyak ibu-ibu karena nggak ngapa-ngapain di rumah dan suaminya kebetulan seorang pekerja yang bekerja di laut lepas karena kerja di pengeboran minyak, di mana setiap kali berangkat 3 bulan itu tidak mendapat makanan yang enak menurut si suami. Kemudian si ibu membuatlah bandeng di presto supaya bisa tahan lebih lama selama 3 bulan. Nah, pada saat dia makan, terus dia bagi ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, enak, enak, enak. Lain kali kalau lu datang ke sini habis cuti, lu beli lagi ya, gue pesen 10, gitu loh ceritanya. Mulailah akhirnya ada customer yang
awalnya dari teman-teman, awalnya dari lingkaran kita gitu ya. Tapi dari situ bergerak menjadi sebuah pasar yang luar biasa. Itu juga luar biasa. Atau satu lagi dari karena penghematan biaya. Saya bisa bikin produk ini lebih murah lagi. Saya bisa bikin produk ini karena saya tahu kunci-kuncinya untuk bisa bikin lebih enak dan lebih murah. Bikin lebih bagus dan lebih murah. Nah, Anda tuh yang mana Anda harus pahami. Oke, tentang betapa luar biasanya dunia ini. Ada hal yang saya mau bagi gitu ya. Kekayaan laut kita tuh luar biasa. Minyak dan gas, populasi 280 juta sekian. Tambang mineral, pertumbuhan wisatawan mancanegara, terindah negara nomor 6 dunia. Kita punya 7 keajaiban dunia, 2 ya, Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Ya, pernah menjadi 7 keajaiban dunia. Budaya kita lebih dari 17.000 pulau ada di mana-mana. Pembangunan infrastruktur, wise, makin luar biasa. Kemarin untuk nyampe Bali biasanya keluar tol Banyuwangi atau Probolinggo ya 826, sekarang keluarnya sudah 860. Jadi nambah sekitar kalau nggak salah 24 kilo, kita hemat lagi 1 jam. Akhir tahun Pak Bas mengatakan akan selesai di ujung, jadi Probowangi. Wow, kalau sampai Probowangi itu cuma 2 jam setengah yang harusnya kita lewati kurang lebih 7 jam. Itu makin cepat lagi ya. Belum lagi infrastruktur-infrastruktur yang lain-lain yang sedang dibangun. Pertumbuhan wisatawan mancanegara. Di era sebelum pandemi kita sudah hampir mencapai wisatawan mancanegara itu 19 juta. Apakah sudah banyak dibanding 10 tahun sebelumnya yang cuma 4 juta? Yes, pertumbuhannya luar biasa. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain, contoh misalnya Paris yang terkenalnya bukan cuma Menara Eiffel, Pak. Terkenalnya justru adalah kota copet terbanyak di dunia. Tapi kenapa mereka setiap tahun bisa menghasilkan 100 juta wisatawan mancanegara, di mana kota Paris itu cuma sebesar 3 kali kota Jakarta. Kita punya 7 keajaiban dunia, kita punya 1.000 budaya, kita punya macam-macam gitu ya. Tapi kenapa kok kita cuma 19 juta ya sebelum pandemi. Begitu pandemi yang namanya pariwisata luluh lantak. Jadi saya memanggil teman-teman sebagai agen perubahan buat negara ini dengan produk Anda. Kira-kira bisa nggak kita memunculkan bahwa produk kita jangan main-main loh. Pangan luar biasa, fashionnya luar biasa, kerajinan tangannya luar biasa. Itu yang harus kita tunjukin kepada dunia. Nah, saya percaya kata JNT Connectpreneur itu nggak sembarangan, makanya saya kasih kata-kata namanya kolaborasi. JNT tidak punya orang-orang dalam memberikan inkubasi, mereka gandeng kita. JNT punya orang-orang yang hebat dalam mengantarkan, mendeliver barang-barang ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Dan terus Anda adalah orang-orang yang punya produknya. Ya, jadi kalau kita mau punya semuanya, JNT-Planner punya inkubasinya, YouCoach punya perusahaan ekspedisinya. Kemudian kalau bisa semua produk saya buka, saya bangun, ya. Saya nggak percaya Anda bisa jadi hebat. Hebat itu karena Anda berkolaborasi. Oke. Ini beberapa hal saya juga kasih data teknologi dunia segitu eksponensialnya berubah semenjak tahun 2000 gitu ya. Jadi ini titik di 2000 tiba-tiba melejit menghilangkan teknologi yang lama. Jadi kalau kita pernah belajar gitu ya, sebenarnya perubahan umat manusia itu sanggup diabsorb per 100 tahun. Cuman masalahnya 20 tahun terakhir kita mengabsorb lebih dari 100 hal baru. Jadi kalau accelerating growth di dunia teknologi kita nggak ngikutin, ya nanti kita akan ketinggalan oleh teknologinya itu sendiri. Gelombang inovasi dunia, gelombang yang keenam sedang terjadi. Produk-produk baru sedang dimunculkan. Produk yang bisa menjaga bumi ini jauh lebih baik lagi. Teknologi yang namanya artificial intelligence. Dulu saya bikin lagu jingle buat perusahaan saya butuh waktu kira-kira 1 bulan dengan biaya 10 juta. Sekarang ada nama aplikasi namanya Suno. Bikin lagu dengan hanya harga 1.000 perak dan proses bikinnya cuma 2 menit lah, 2 menit. Anda sudah punya lagu luar biasa. Jadi sekali lagi artificial intelligence
udah masuk ke dunia musik, udah masuk ke dunia pendidikan, udah masuk ke dunia percetakan, sudah masuk ke dunia apa lagi ya? Bayangin, kalau dulu bikin senjata itu mesti bikin mold, sekarang bahkan 3D printer bisa bikin senjata hanya dalam waktu 2 jam dengan metode 3D printer yang sekarang sudah 4D printer. Jadi teknologi sudah sangat sangat berubah. Server yang dulunya ruangannya kira-kira perlu 3 kali 3, sekarang servernya ada di awan, ya, namanya cloud. Kemudian teknologi tahun 2010 itu baru keluar tuh yang namanya face recognition. Jadi buka handphone hanya dengan lihat pasangin ke mukanya kita. Jadi sekali lagi ini udah banyak berubah. Teknologi sudah sedemikian canggihnya, sudah sedemikian cepatnya dan sedemikian murahnya. Bahkan ke depan yang namanya smartphone kan sudah tidak ada, kawan-kawan, berubah jadi smart glass. Oke, kacamata yang smart yang bisa menjadi fungsi komunikasinya kita. Ya, industri rekaman. Saya belum pernah lihat ini nih ya, 1877 ya, namanya fonograf. Saya pernah melihat piringan hitam karena orang tua saya punya pemutarnya. Kemudian mulai berubah menjadi kaset, kemudian jadi CD. Ini kayaknya semuanya udah nggak pakai. Bahkan MP3 orang sudah tidak pakai karena semua sudah ada di handphone. Nanti ke depan smartphone kita akan berubah, Pak. Kalau kalau kita bicara, nah ada Napster, kemudian ada Pandora, kemudian ada iCloud. Makin makin ke sini makin luar biasa, dan itu yang uh, ya menjadikan kita capek gitu ya. Tapi kalau Anda bisa ngikutin, Anda akan amazed sama diri Anda sendiri bahwa Anda masih bisa loh menerima. Siap, 10 menit lagi kita nanti bisa tanya jawab. Kemudian law of disruption, bahwa dunia ini sedang didisrupt, diganggu gitu ya. Jadi tahun 2020 kita diganggu dengan yang namanya pandemi. Kalau tidak diganggu, saya yakin teman-teman belum bisa menggunakan Zoom sampai hari ini. Karena kita diganggu oleh pandemi, maka kita bisa udah mulai pakai Gojek, udah mulai pakai Grab Food, kita bisa pakai OVO buat bayar, kita bisa macam-macam tuh ada di handphonenya kita. Jadi disrupsi kata lainnya juga memotong sebuah regulasi di mana coba bayangin ya, aturan pemerintah tentang perhubungan, tentang transportasi itu didisrupt oleh namanya Uber, Grab sama sama Gojek. Jadi bahkan Kementerian Perhubungan masih membuat aturan-aturan yang bisa menjaga bisnisnya pengantaran ini, ojek online ini menjadi sesuatu hal yang benar-benar bisa bermanfaat buat semuanya. Kebalik ya, biasanya kan kalau kita mau buka usaha kita lihat regulasinya. Ini sudah kebalik Bapak Ibu. Usahanya udah jalan baru dibikin regulasi. Oke. Nah, ini ada beberapa slide lagi. Saya pengen ngajak teman-teman berpikir satu kalimat yang di atas tersebut yang warna putih ya. Bring future into now. Bagaimana kita bisa berimajinasi di masa depan apa yang akan terjadi? Bagaimana kita melihat sesuatu dari yang tadi saya ceritain tentang smart glass, tentang kelebihan pangan, pariwisata Indonesia, IKN, dan seterusnya. Tapi bukan cuma diimajinasikan, tapi kita bawa ke sekarang. Bahwa kalau sekarang ini seolah-olah sudah terjadi, bisnis kita apa ya kira-kira? Itu yang harus kita pikirin dari sekarang, bukan nanti. Ya, jadi kalau kita mikirinnya nanti kita ketinggalan. Jadi bring future into now, kata lainnya adalah nanti ke depannya pakaiannya itu seperti apa ya? Coba kita bikin dulu yuk sekarang. Bukan mungkin belum dijual sekarang, tapi Anda sudah bereksplorasi kalau seandainya teknologi bikinnya seperti ini, saya udah bisa gitu loh. Kalau ini ada beberapa pembuat makanan gitu ya. Saya tahun 2020 tuh impress dengan teman-teman di Indonesia. Jualan rendang loh tanpa pengawet itu bisa sampai 1,5 tahun masa expiry date-nya. Karena dengan proses namanya return, pemanasan yang sangat tinggi gitu ya. Saya pernah nanya dengan seorang ahli pangan gitu ya. Apa risikonya makanan dipanasin segitu tingginya derajatnya? Kalau nggak salah 3.000 derajat gitu ya. Ya, cuman hilang satu protein, no coach.
dan tidak berefek samping kepada manusia yang memakannya. Rasanya pun 100% tidak berubah karena proteinnya bukan protein yang bisa dirasa. Oke, itu teknologi retort. Belum lagi yang bikin makanan-makanan kering bisa dikasih angin dengan nitrogen, packagingnya yang benar dan seterusnya. Jadi kalau kita masih berimajinasi tapi tidak pernah mencoba, ya ada kata-katanya namanya bring future into the future, bukan into now. Oke, jadi kita udah harus punya kemampuan sebagai pemimpin usaha untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan dan kita mengeksplorasinya sekarang. So, think eksponensial, bagaimana melipat gandakan bisnis Anda bukan 10%, tapi 10 kali. Nah, otomatis kita harus menguasai beberapa hal ini. Kompleks problem solving. Ya, betul kan bahwa sekarang yang namanya problem solving bukan cuma satu, kompleks, masalahnya terlalu banyak. Sehingga Anda harus punya daya tahan yang tinggi, resilience itu daya tahan. Continuous learning, belajar lagi. Tapi bukan cuma belajar, tapi Anda punya kegesitan untuk melakukannya. Kemudian Anda juga punya interpersonality yang bagus dengan kepemimpinan yang bagus. Kemudian kreatif dan inovasinya juga dijalanin ya, coba lagi sambil memahami tentang budaya-budaya yang mungkin ini tidak cocok di Indonesia, mungkin ini cocok di tempat yang berbeda. Sehingga ada satu buku karangan saya lupa Dennis Sullivan kalau nggak salah. Di buku itu dibilangnya gini, ternyata berpikir 10 kali itu jauh lebih mudah di pekerjaannya dibanding Anda cuma mau naikin 2 kali. Tapi berpikirnya makin susah gitu. Tapi pengerjaannya menjadi lebih mudah. Rather than kita nggak mau berpikir, kita cuma mau ngepush aja, nggak, kerjanya makin susah karena naiknya nggak 10 kali, naiknya cuma 2 kali karena otaknya belum dipakai. Ya, jadi sekali lagi untuk bisa bertindak sebagai seorang CEO yang luar biasa di usaha Anda harus paham tentang yang namanya VUCA. Anda harus paham bahwa dunia ini berubah terus. Dunia ini volatile, naik turunnya drastis gitu ya. Hari ini regulasinya itu tiba-tiba besok bisa berubah. Kita nggak nyangka bagaimana cara mengantisipasinya. Keadaan yang tidak pasti, ya uncertain. Ada orang bilang nggak mungkin lah, saya nggak pernah bisa, nggak pernah mau mengakui yang namanya nggak mungkin. Bagaimana bisa menjadi itu mungkin? Karena semua itu kayak kok terlalu mudah ya untuk dibikin jadi mungkin. Kompleks. Dunianya sangat kompleks. Kita mau bikin ini aja, mesti ke sini, mesti ada kaitannya sama ini, mesti ada dan seterusnya ya, kompleks dalam mengambil sebuah keputusan. Ditambah lagi dengan ambigu itu ketidak transparan tuh bukan transparan aja. Ambigu itu satu kalimat tapi makna arti, maknanya terlalu banyak dia, maknanya terlalu luas. Ya, itu yang membuat kita semakin seru ya dalam dunia perwirausahaan. Sehingga kita dipaksa untuk mengerti tentang pivot. Itu pivot tuh apa sih? Pivot ini kayak kita kalau main bola basket, kalau selama kita masih dribble, kita bisa jalan. Tapi pada saat bolanya sudah dipegang dan Anda sudah dribble, Anda tidak boleh lagi melepaskan salah satu kaki Anda. Ya, jadi kalau core bisnis ada di kuliner, jangan tiba-tiba masuk ke fashion. Kalau Anda core bisnis Anda di fashion, jangan tiba-tiba masuk ke yang namanya kuliner. Core-nya Anda apa? Core bisnis saya misalnya kuliner. Selama ini saya jual makanan cepat saji Pak di restoran. Tapi saya mau pivot, bikin packaging yang bisa dibeli sama orang-orang lain dengan sistem pengantaran. Itu masih core bisnisnya makanan gitu loh ceritanya, masih bisa. Tapi kalau hari ini saya buka restoran, kayaknya sepi nih, susah nih jual makanan, saya mau jadi desainer gitu. Nah, itu namanya bukan pivot, Pak. Itu namanya apa ya? Itu banting setir, Pak, gitu ya ceritanya. Percayalah, yang di pivot aja masih susah, apalagi seandainya tiba-tiba kita lari dari core sistemnya, core bisnisnya. Jadi belajarlah dari berbagai macam. Saya belajar dari dunia entertain. Bagaimana 15 tahun yang lalu itu komika belum kedengaran, tapi sekarang komika bisa menjadi sebuah industri yang luar biasa. Podcast yang tiba-tiba semua melakukan podcast, ternyata seru juga ya melakukan podcast. Yang lucunya ternyata podcast itu sebenarnya tidak ada videonya. Podcast itu cuma ada audio gitu ya.
itu luar biasa gitu ya. Ada idol juga. Belajar dari dunia politik ya. Saya tidak suka dengan politik, tapi saya belajar dari mereka. Ternyata susah sekali ya masuk ke dunianya mereka. Ya, itulah abu-abu dunianya. Di media kelihatannya berantem, kita nggak tahu di belakangnya mereka ketawa hahaha. Belajar tentang pandemi, bagaimana cara penanggulangannya. Belajar dari budaya negeri ini juga budaya negara orang lain. Dan saya bahkan belajar dari dari anak-anak saya bagaimana membuat virtual background seperti ini. Ini anak saya yang dari kuliah gitu ya di Prasetya Mulia. Pak, bisa loh apa tampilannya bisa seperti ini, tapi screen share-nya bukan bukan yang di biasa tapi di di advance. Kemudian nanti Anda harus punya background yang dan seterusnya lah. Nah, saya diajarin sama Elena. Dan saya punya keberuntungan bisa lintas industri. Saya ke seluruh Indonesia melihat bagaimana wirausaha itu dijalankan sehingga kekayaan saya justru ada di kepala saya yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Nah, ini beberapa slide dikit lagi. Ada dua yang saya pengen titip pesankan kepada teman-teman. Dua hal ini harus Anda pahami, bahwa sebagai pengusaha, Anda harus bisa menggunakan OPM dan OPE. OPM, bukan itu ya, bukan yang di Papua itu ya. OPM itu adalah Others People Money. Oke, jadi bagaimana kita bisa menggunakan uang orang lain dalam mengembangkan, menumbuh biakan usahanya kita. Karena uang kita terbatas, kawan-kawan. Pengusaha yang luar biasa itu, dia udah punya jaringan, dia udah punya network dengan para pemegang uang, which is adalah perbankan, ada juga kapitalis, tapi juga kapitalis yang compassion juga ada, kemudian venture kapitalis juga ada, kita juga punya punya filantropis dan seterusnya. Jadi, yuk kita main sama orang-orang yang memang punya uang berlebih. Itu uang berlebih mereka juga mereka bingung ya mau buang kemana. Yang kedua, sebagai pengusaha Anda harus paham tentang OPE, yaitu Others People Experience. Untuk memahami pekerjaan saya hari ini, saya butuh kira-kira 19 tahun, Pak, masuk ke dunia ini. Terus mensertifikasi ilmu-ilmu yang penting buat dibagikan kepada negara ini. Kalau Anda mau jadi coach, sok silakan. Tapi prosesnya masih panjang, 19 tahun. Saya pengen bikin bebek seenak Bu Puspa. Aduh, dia 17 tahun aja di Australia dan Prancis. Prancisnya 5 tahun lagi. Jadi kalau saya pengen bikin bebek seenak Bu Puspa, ngapain sih belajar bikin, mendingan makan gitu. Jadi kita pakai experience ya orang lain. Mau jadi CFO, Direktur Keuangan, butuh 27 tahun Pak untuk bisa jadi CFO terbaik. Mau ngerti digital marketing, waduh digital marketing, Niko tuh belajar sertifikasi ke Amerika, Rusia Pak, itu 17 tahun. Kayaknya nggak keburu deh kalau kita ngerjain sendiri semua. Berarti kita harus punya experience-nya orang lain. Oke, jadi sekali lagi, pakailah jasanya orang lain, pakailah otaknya orang lain, dan pakailah uangnya orang lain dalam menumbuh biarkan bisnisnya Anda. Ya, ini titipan pesan terakhir saya, kayaknya ini udah mau habis. Ya, kita lebih cepat menjadi orang-orang pengusaha yang hebat itu dengan mengamati, tiru, dan modifikasi. Sekali lagi ya, tiru. Tiru itu plek-plek. Jadi kalau kata-kata saya itu ATP dulu gitu ya, amati, tiru, plek-plek, baru dimodifikasi. Nah, banyak orang Indonesia kayaknya nggak mau nggak mau pleknya dulu gitu. Jadi amati timnya belum sempurna sudah modifikasi. Nah itu yang nantinya akhirnya Anda akan jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak ada salahnya ya di dunia usaha kita amati, tiru, plek-plek. Nah kalau kita bisa jadi plek percis kayak dia, baru kita modify sehingga kita nanti punya nilai yang berbeda dengan kompetitor. Nanya ke usaha saya ini, boleh dibantu sharingnya ke Hendro? Kira-kira itu maksud saya kan. Terima kasih. Siap, siap Siap. Pak. Jadi gini Pak Dino, ke masa saya gini, selama sepeda yang lagi Anda goes itu tidak berhenti, maka Anda tidak jatuh. Jadi kata lainnya gini, untuk bisa terus dapetin apa yang Anda mau, ya goes aja terus Pak. Jadi ketemulah lebih banyak orang dimanapun juga dengan industri apa saja. Kemarin Dani baru info ke saya, ada satu message masuk ke WA-nya dia.
panggilan untuk membawakan materi di United Tractor. Nah, saya ditanyakan adalah rate cut saya berapa untuk bicara di United Tractor. Saya bilang sama Dani, nanti bisa dikonfirmasi ke Dani gitu ya. Coach Gendro mau kasih rate cut berapa ke United Tractor? Lah, saya belum pernah loh ngisi di United Tractor. Kasih tahu aja informasi ke mereka. Saya bersedia bantu berapapun biaya yang mereka sebut. Jadi kalau mereka sebut angkanya zong, saya makan. Tapi kadang-kadang kalau saya bilang berapapun juga ya, mereka malah pusing gitu ya. Aduh, kalau kekecilan takut kemaluan, kalau kebesaran gitu ya, takutnya kerugian gitu kan ceritanya. Ya buat saya itu saya tidak akan menawar Pak kalau untuk yang pertama. Kenapa? Untuk kenalan sama satu orang Pak, kita dipanggil aja sudah terhormat. Jadi kadang-kadang tuh kita jangan dikit-dikit ngomongnya uang gitu loh ceritanya. Jadi buat saya kenalan sama orang lain itu harganya mahal buat saya dan menurut saya kenapa enggak kita jahit lagi silaturahmi dengan orang-orang yang memang kita nggak tahu dan mungkin saja mereka bisa jadi circle-nya kita. Jadi sekali lagi Pak Dino lebih banyak Pak ketemu sama orang dan jangan batasi diri kita dengan orang-orang yang kita pikir itu yang kita butuhkan. Jadi kadang-kadang kita berpikir juga bisa ketemu orang yang kita tidak pikirkan gitu ya. Saya ketemu sama namanya Profesor John Leonardi Tenajaya yang memang ahli pangan dan ahli energi. Saya nggak butuh, Pak, karena saya belum punya ekosistem yang bisa saya konekkan. Tapi kan ternyata klien saya tuh butuh sama Profesor John. Saya bisa ketemuin. Nah, sehingga klien saya berterima kasih kepada saya. John juga berterima kasih sama saya. Dari situ kelanjutannya tuh apa dan seterusnya kita nggak tahu. Bolanya terus bergulir ya pasti kita terusin Pak supaya mungkin bisa terjadi sesuatu. Ini contoh juga ya Pak Dino, kita lagi mau bikin event CEO Gathering. Kita cuma mau kumpulin 30 CEO level untuk korporasi di Indonesia. Kita ketemuan di Bali. Ada 6 narasumber yang luar biasa yang menurut saya akan memberikan wawasan kepada mereka. Ini belum mulai loh acaranya Pak, tapi kayaknya kita berenam lagi pengen gatel, pengen bikin sesuatu karena ketemu vibrasinya sama gitu loh ceritanya. Padahal sebelumnya kita nggak terlalu intens juga, tapi pada saat nangkep ini enam-enamnya punya vibrasi yang sama dalam membangun negeri ini menjadi super luar biasa gitu ya. Mimpinya udah sama. Kayaknya kita mesti bikin produk. Jadi kecetus sama saya, kepala saya adalah kita akan bikin namanya CEO Club. Kita akan bikin satu komunitas dengan para CEO untuk tukar pikiran, tukar networking, bahkan kalau bisa saling mensupport produk-produknya. Jadi sekali lagi Pak Dino jangan pernah berhenti networking dengan siapapun juga, di kapanpun juga, dimanapun juga. Tapi ingat, kalau pertemuan pertama sudah tidak asik gitu ya, nggak usah lanjut ke yang kedua. Nah, it's okay ya, it's okay bahwa kita boleh milih. Nggak ada yang namanya nggak enak-enakan. Ya mumpung namanya juga udah nggak enak di pertemuan pertama, ngapain lagi ada pertemuan kedua? Kira-kira gitu. Next. Coach, ini banyak banget yang tanya, Coach. Cuma saya batasi Siap. 2. Sisanya nanti mungkin mohon berkenan Coach Gendro nanti akan saya kirimin list pertanyaannya untuk Coach Gendro bisa buatkan jawabannya. Nanti kita kirimkan ke dalam grup. Oke, kita Sip. pilih 2 ya, Coach. Siap. Satu dari kolom chat, satu dari yang raise hand. Mungkin Siap. dari yang dulu Ibu Koriatul Hayati, silahkan bisa di open mic. Sama satu lagi nanti yang dari kolom chat ya, Coach. Ini seru banget karena banyak yang tanya, Coach. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren.
kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.